Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Ngaji. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait beberapa kesalahan dalam ilmu haid atau beberapa kesalahan yang sering disalahpahami oleh orang-orang terkait dengan haid. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel Galeri Ngaji. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya, amin. Nah, sering kita mendengar beberapa hal yang itu terlihat benar, namun sebetulnya itu salah. Dalam hal ini, dalam masalah haid, banyak sekali orang-orang yang memahami hal ini di kalangan masyarakat. Padahal pemahaman ini sebenarnya itu tidak ada dasarnya, ataupun kurang kuat dasarnya, atau keterangannya tidak ditemukan di dalam beberapa literatur kitab-kitab yang muktabar. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang banyak orang pahami, terutama para wanita di masyarakat. Terkait yang pertama adalah ketika sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kuku. Ini di banyak wanita yang sudah haid ini banyak sekali yang memahami hal ini, bahwasanya kalau lagi haid itu mereka dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Padahal yang sebenarnya adalah memotong kuku itu boleh, namun sunnahnya itu jangan dilakukan. Bukan berarti dilarang, haram bukan, tapi hanya sunnah saja, jangan melakukan hal itu. Sementara yang dipahami di masyarakat adalah kalau memotong rambut dan kuku ketika haid itu dilarang atau haram. Hal ini hanya sunnah saja, tidak melakukan memotong rambut dan kuku itu taraf hukumnya adalah sunnah. Bukan berarti tidak boleh. Kalau mau motong kuku karena mungkin sudah kotor atau apa kepanjangan dan tidak nyaman, itu boleh-boleh saja, tidak melanggar keharaman atau larangan. Yang kedua adalah kalau sudah terlanjur dipotong kuku atau rambut itu hendaknya harus dikumpulkan, jadikan satu, nanti ketika suci itu disucikan. Ini juga banyak sekali wanita yang memahami hal ini seperti itu. Sebenarnya yang benar itu adalah kuku dan rambut yang sudah terlanjur dipotong itu dikumpulkan lalu dikuburkan. Tidak perlu disucikan ketika mandi besar. Sementara orang-orang atau wanita-wanita masih banyak yang memahami kalau kuku atau rambut yang sudah terlanjur dipotong itu harus ikut disucikan ketika mandi besar. Sebenarnya enggak. Itu cukup dikuburkan, tidak perlu dikumpulkan, dikuburkan, tidak perlu ikut disucikan ketika mandi besar. Ini bisa kalian temukan di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 31, cetakan Toha Putra. Juga bisa kamu temukan di dalam kitab Tuhfatul Munhaj juz 2 halaman 442. Kalian bisa cek hal itu. Nah, itu beberapa. Selanjutnya adalah kesalahpahaman terkait masalah haid ini, yaitu jika keluar darah selama 30 hari, maka haidnya 15 hari dan istihadah 15 hari. Jika keluar darah selama 30 hari, keluar darahnya selama 30 hari, maka banyak sekali yang beranggapan haidnya itu 15 hari dan istihadah sisanya adalah 15 hari. Yang benar itu adalah hukum yang benar yang dijelaskan itu jika keluar darah selama 30 hari, maka hukumnya itu diperinci tergantung keadaan si wanita ini. Tidak bisa digebuk rata, sisanya adalah 15 hari haid, 15 hari istihadah, tidak bisa seperti itu. Perincian yang pertama adalah
jika wanita itu baru pertama keluar darah, jika wanita itu baru pertama kali keluar darah, maka haidnya 1 hari 29 hari adalah istihadah. Baru pertama kali keluar darah atau haid. Nah, yang kedua adalah jika punya adat haid dan suci, dia punya kebiasaan adatnya haidnya, misalkan adatnya dia si wanita ini misalkan 7 hari atau 3 hari. Nah, seperti itu. Maka haid dan istihadahnya sesuai adat haid dan sucinya. Seperti itu ya. Jadi tergantung adat kebiasaan wanita tersebut. Maka itulah yang dianggap sebagai haidnya. Dan sisanya adalah istihadah. Kalau adat kebiasaannya selama 5 hari atau 7 hari. Kalau 5 hari berarti yang 25 hari adalah istihadah. Mungkin itu beberapa kesalahpahaman yang masih sering dipahami oleh wanita. Mudah-mudahan informasi ini, terkait hal ini kalian bisa menemukan referensinya di dalam kitab Ibanah wal Ifadah halaman 61, atau bisa kalian temukan keterangan hal ini di dalam kitab Al-Mahalli juz 1 halaman 104 cetakan Dar Ihya'ul Kutub bil Arabiyah. Bisa kalian temukan di situ terkait penjelasan hal ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat para wanita yang masih ingin mengetahui beberapa hal tentang terkait dengan haid. Sekian sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.